Shalom, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Kita akan mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Tapi sebelumnya, mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih atas hari yang baru bagi kami, Tuhan. Buka hati dan pikiran kami sehingga kami boleh mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya hidup kami senantiasa boleh berkenan di hadapan Engkau. Ampuni dan kuduskan kami, Tuhan. Setiap langkah dalam hidup kami kiranya berada di dalam tangan-Mu. Terima kasih. Hanya di dalam nama Engkau, nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini bertemakan tentang jadilah orang rajin. Sekalipun orang punya banyak 1000 macam keinginan, tetapi apabila ia malas mewujudkan keinginan tersebut melalui tindakan, maka keinginan tersebut tidak akan membuahkan hasil apa-apa, alias tidak menjadi kenyataan, hanya menjadi keinginan saja. Di dalam Amsal pasal 13 ayat 4 dikatakan, hati si pemalas penuh keinginan, tetapi sia-sia, sedangkan hati orang rajin diberi kelimpahan. Penuh dengan keinginan tetapi tidak disertai dengan tindakan adalah ciri seorang pemalas. Satu ciri lain dari pemalas adalah suka berdalih atau punya banyak alasan untuk tidak melakukan sesuatu. Jika ciri itu ada pada saudara, berubahlah mulai dari sekarang. Karena kemalasan hanya mendatangkan kerugian dan tidak ada sisi positifnya. Di dalam Pengkhotbah pasal 10 ayat 18 dikatakan, oleh karena kemalasan runtuhlah atap, dan oleh karena kelambanan tangan bocorlah rumah. Tuhan menghendaki anak-anaknya untuk tidak menjadi pemalas, tetapi menjadi pekerja yang rajin. Mengapa? Karena di dalam Yohanes pasal 5 ayat 17 dikatakan, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Sejak awal penciptaan Tuhan sudah mendesain bahwa manusia untuk bekerja. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Itu terdapat dalam Kejadian pasal 2 ayat 15. Itulah sebabnya Tuhan sangat menentang orang-orang yang malas. Alkitab menyebutkan bahwa orang yang malas dalam bekerja adalah saudara dari si perusak. Itu terdapat di dalam Amsal pasal 18 ayat 9. Oleh karena itu, kita harus rajin. Tidak hanya rajin bekerja dalam hal jasmania atau mencari nafkah, tetapi juga rajin berdoa, rajin membaca Alkitab, rajin menabur, rajin berbuat baik, rajin melayani Tuhan, dan seterusnya. Suatu saat kita pasti akan memetik hasilnya, sebab di dalam setiap jerih payah selalu mendatangkan keuntungan. Itu dapat kita baca di dalam Amsal pasal 14 ayat 23. Kerajinan adalah jalan yang akan menuntun kita kepada mujizat dan berkat Tuhan. Sebaliknya, kemalasan menutup pintu berkat. Sebab Tuhan tidak akan pernah memberkati orang-orang yang malas. Salah satu contoh di dalam Alkitab adalah Yusuf. Yusuf adalah orang rajin yang tercatat di dalam Alkitab. Karena kerajinannya dalam bekerja, ia dipercaya oleh Potifar dan juga disukai oleh kepala penjara. Orang yang rajin dimanapun berada dan ditempatkan selalu menjadi berkat dan hidupnya berdampak bagi orang lain. Dinyatakan bahwa Yusuf menjadi orang yang selalu berhasil di dalam pekerjaannya. Itu dapat kita baca di dalam
cerita Yusuf dalam Kejadian pasal 39 ayat 2. Sebab ia rajin, karena itu ia selalu disertai oleh Tuhan. Rancangan orang rajin semata-mata mendatangkan kelimpahan. Itu terdapat dalam Amsal pasal 21 ayat yang 5a. Biarlah kita sebagai anak-anak Tuhan, kita boleh rajin di dalam hidup kita. Rajin bekerja, rajin beribadah, rajin berdoa, rajin membaca Alkitab. Karena tadi dalam firman Tuhan dikatakan, jika kita rajin dimanapun kita ditempatkan atau kita berada, kita akan menjadi berkat dan berdampak hidup kita bagi orang lain. Kita akan menjadi saksian bagi orang lain. Karena Tuhan benar-benar memberikan berkat dalam hidup kita di dalam kerajinan kita. Kita akan belajar seperti Yusuf yang rajin bekerja sehingga ia dipercaya oleh Potifar dan juga disukai oleh kepala penjara. Jadi kalau kita rajin, maka hidup kita akan dituntun kepada mujizat Tuhan dan akan dituntun ke dalam berkat Tuhan. Kiranya kita akan selalu berada di dalam hidup kita dan juga di dalam kerajinan kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas berkat Engkau pada hari ini. Kiranya senantiasa Tuhan, hidup kami Tuhan boleh berada di dalam kehendak-Mu. Biarlah Kau pimpin hidup kami boleh selalu rajin di hadapan Engkau Tuhan. Kiranya ya Tuhan, kiranya ya Tuhan kami tidak saja rajin bekerja, rajin berusaha, tetapi juga kami berada ya Tuhan di dalam kehendak-Mu. Rajin berdoa, rajin membaca Alkitab. Sehingga hidup kami boleh menjadi berkat ya Tuhan. Hidup kami boleh menjadi kesaksian dimanapun kami berada. Karena kerajinan yang Kau berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Engkau dan Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya